Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pantun untuk ibu-ibu semua ya, Bapak Ibu. Badan kekar umurnya tua, badan bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di Zoom Al Hasani. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengar berikut ini, kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Surat Al-Maidah ayat 8 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Sampe Lubis. Beliau dari kelas M2. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Kami Alhamdulillah. ya lihat Ustadz selalu sehat Amin, beserta amin ya Allah. Ibu Sampe Lubis, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat walafiat pagi ini Bu Mas Rida. Alhamdulillah. Baik, eh, kita persilakan pada Ustadz memulainya. Syukuran Bu Mas Rida. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana zikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Allah memberikan kepada kita rahmat iman. Mudah-mudahan dengan rahmat iman ini kita punya kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, juga keinginan untuk meninggalkan larangan-larangan. Pada pagi ini juga Allah berikan kepada kita rahmat sehat badan sehingga aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah berikan juga kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan umur yang kita lewati ini semuanya bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita Allah berikan. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau dan kita sebagai umatnya, dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah, dan kita di surga ingin juga bertetangga dengan Rasulullah. Nah, hujah kita apa? Hujah kita adalah satu, kita mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita cintai ini bisa membuat kita nanti dekat pada Rasulullah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 8. Kita bersama Ibu Sampe Lubis. Assalamualaikum Bu Sampe Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ibu posisi di mana nih Bu? Di Solok Bu ya. Oh, Solo. Ibu, kegiatan sehari-hari sekarang sebagai apa Bu? Udah pensiun. Dari Dulu mengajar Bu ya. di mana? Di SMA 1 Singkara. Oh, semester 1 Singkara. Ngajar ya? Negeri ya? Iya Bu ya. Tahun berapa pensiunnya Bu? Tahun 2022. Oh ya. Siapa yang ngajak Ibu ke
Awalnya yang mengajak itu Ibu Suraspi, tapi waktu itu tidak langsung. Kemudian diajak oleh Ibu Marelinda dan terakhir oleh Ibu LT Komarudin. Oke, oh itu kemarin ya. Hmm. Sama-sama Sorok yang kemarin tampil ya. Yang kemarin Sama-sama. tampil. Oke. Udah siap ya Al-Maidah ayat 8 ya. Jadi Insya Allah Bu ya. masuk September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari udah bulan ke-7 ya. Iya, Oke. Bu sampai udah siap ya. Insya Allah Bu ya. Latihan itu sama siapa, Bu? Gimana Bu ya? Latihannya ayat ini bersama siapa? Pak Puji, Pak Muhammad. Latihannya bersama Pak Fauzi, Nah, kemudian Pak Muharman, kemudian dengan Buya ada 2 kali. oke. Hmm. Ya, itu udah siap tampil ya. Insya Allah Bu ya. Silakan Bu, sambil lukis. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min dzururi anfusana wa min sayyiati a'malana may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang kita memujinya, memohon kepadanya ampunan, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak seorang pun dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, serta berkah kepada junjungan kita Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya dan para pengikut beliau sampai akhir nanti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani. Bapak Ibu peserta Zoom pagi Akademi Al-Hasani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dan kepada pengurus di Akademi Al-Hasani yang memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk mendampingi Buya di kajian subuh ini. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz kita yaitu Buya Asrisal Al-Hasani. Beliau adalah penemu, pembimbing sekaligus pengajar metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Beliau tanpa kenal lelah membimbing kita setiap hari, sehingga ini memudahkan kita untuk memahami makna dari Al-Quran itu sendiri. Terutama tentunya bagi saya yang benar-benar masih belajar dari nol atau masih buta dengan mempelajari Al-Quran itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, berkah dan kesehatan kepada Buya, kepada Umi dan kepada keluarga
dan semoga Allah akan memberikan balasan atau pahala berlipat ganda dan tiada putus-putusnya di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian ucapan terima kasih berikutnya ingin saya sampaikan kepada pembimbing maupun pengajar di lingkungan Akademi Al-Quran Al-Hasani. Terkhusus untuk pembimbing di kelas M2, yaitu Bapak Muhammad Fauzi, Bapak Muharman Masni, dan Bapak Master Jayasman. Kemudian tentu saja ucapan terima kasih yang tiada taranya saya sampaikan buat rekan-rekan di kelas M2, di mana atas support, dukungan, dan bantuan rekan-rekan semuanya, saya memberanikan diri untuk bisa tampil di pagi hari ini. Dan tentu saja juga ucapan terima kasih pada kesempatan ini saya sampaikan untuk keluarga saya yang dalam hal ini mendukung dan membantu saya untuk bisa belajar di metode gramatika Al-Quran Al-Hasani ini. Kemudian saya sampaikan juga kepada kita semua bahwa alhamdulillah kita dapat bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, terutama dengan kegiatan kita yang kajian mengurai ayat bahkan setiap subuh pagi dan ditambah lagi dengan tadaburnya. Mudah-mudahan ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak beliau memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak dan Ibu, eh, pagi ini saya berkesempatan mendampingi Buya membacakan dan mengurai ayat surat Al-Maidah ayat 8. Baik, terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya surat Al-Maidah ayat 8 ini dibagi ke dalam 35 penggalan dan 4 bagian. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. 3, allazina. 4, amanu. 5, kunu. 6, qawwamina.
7 li, 8 Allahi, 9 syuhada'a, 10 bi, 11 al-qisti, 12 wa, 13 la, 14 yajrima, 15 na, 16 kum, 17 sana'anu qaumin, 18 ala, 19 an, 20 la, 21 ta'dilu, 22 i'dilu, 23 huwa, 24 aqrabu, 25 li, 26 taqwa, 27 wa, 28 ittaqu, 29 allaha, 30 inna, 31 allaha, 32 khabirun, 33 bi, 34 ma, dan yang terakhir 35 ta'maluna. Nah, ini dibagi ke dalam 4 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 11. Bagian kedua, penggalan 12 sampai dengan 21. Bagian ketiga, penggalan 22 sampai dengan 26. Bagian keempat, penggalan 27 sampai 35. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita coba mengurai dari bagian pertama ini. Penggalan pertama ya, bentuknya huruf bermakna. Artinya di Mahmud Yunus halaman 508, wahai. Yang kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna. Di Mahmud Yunus halaman 54, artinya wahai. Ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya KKL. Cirinya diakhiri dengan waw sukun alif. Akar katanya hum, pelakunya hum, akar katanya amina, pola kata kerjanya af'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Kelima, kunu, bentuknya KKP, cirinya diakhiri waw sukun alif. Berasal dari KKSAD takununa. Untuk menjadi KKP, dibuang ta di depan yang merupakan ciri KKSAD. Karena huruf pertamanya hidup, yaitu dhammah, maka tidak diperlukan alif penolong. Kemudian dibuang na di akhir kata dan diganti dengan alif. Sehingga kunu. Pelakunya antum. Akar katanya kana, berasal dari kawana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Maka kawana menjadi kana. Terdapat di Munawir halaman 1241, artinya jadilah kalian.
Keenam, qawamina. Bentuknya KBKK objek jamak. Ciri objek jamaknya ya sukun dan na di akhir kata. Sementara ciri kata bendanya sesuai dengan polanya. Akar kata koma berasal dari kowama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga menjadi koma. Pola kata kerjanya, fa'ala, kata benda tunggalnya, qawwamun, pola kata benda tunggalnya, fa'alun, pola kata benda jamaknya, fa'alina. Berikutnya, ketujuh, li, bentuknya huruf jar. Ada di Mahmud Yunus, halaman 388, artinya karena. Penggalan ke-8, Allahi, artinya Allah. Ke-9, syuhada'a, bentuknya KBPA objek jamak. Cirinya sesuai dengan pola. Akar katanya syahida. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya syahidan. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fu'alaun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 206, artinya saksi-saksi. Ke-10, bi, artinya dengan. Ke-11, al-qisti, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya adalah kistun. Karena didahului oleh huruf jar, maka menjadi kistin. Dan karena ada alif lam, maka dia menjadi kisti. Di mana di sini ciri kata bendanya diawali dengan huruf jar dan alif lam. Akar katanya kosato, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kistun, pola kata benda tunggalnya fi'lun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 341 adil. Arti dari bagian pertama, duhai orang-orang yang mereka telah beriman, jadilah kalian bertanggung jawab bagi Allah, menjadi saksi-saksi untuk keadilan karena Allah. Bagian kedua, penggalan ke-12, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13, la, bentuknya huruf bermakna, artinya jangan. Ke-14, yajrima, bentuknya KKSAD. Aslinya yajrimu. Jadi KKSAD-nya ada ya di depan dan ada sukun, ada dhammah di akhir. Nah, huruf terakhir dari kata yajrimu ini dipatahkan karena ada nun tasdid sesudahnya, sehingga yajrimu menjadi yajrima. Pelaku huwa, akar kata jaroma, pola kata kerjanya fa'ala, terdapat di Kamus Munawir halaman 186, artinya dia akan berbuat dosa. 15, na tasdid, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Ke-16, hum, bentuknya kata ganti,
artinya kalian. Ke-17, sana'anu qaumin. Bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua berharkat kasrotain. Kata yang pertama yaitu sana'anu, bentuknya KBKK subjek tunggal. Akar katanya sana'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alanun. Yang kedua, kata benda qaumin bentuknya KBKK aslinya adalah qaumun. Karena dia bermajemuk dengan sana'anu, bentuknya berubah menjadi qaumin. Akar katanya koma berasal dari kowama. Di sini berlaku kaedah huruf sia 1.2, di mana huruf waw dan alif di tengah akar kata berubah menjadi huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga menjadi koma. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Ke-18, ala, bentuknya huruf bermakna, ada di Mahmud Yunus halaman 279, artinya serta. 19, an, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwasanya. Ke-20, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. 21, takdilu, bentuknya KKSAD. Aslinya takdiluna. Karena ada an di depan, maka huruf na di belakang hilang dan diganti dengan alif. Kemudian akar kata pelakunya antum, akar katanya adalah, pola kata kerjanya fa'ala, terdapat di Munawir halaman 905, artinya kalian sedang akan berlaku adil. Arti bagian kedua, dan janganlah kebencian terhadap satu kaum, sungguh akan berbuat dosa atas kalian untuk tidak berlaku adil. Bagian ketiga, penggalan ke-22, i'dilu, bentuknya adalah KKP. KKSAD-nya adalah takdiluna. Proses menjadi KKP, dibuang ta di depan yang merupakan ciri KKSAD. Kemudian karena huruf pertamanya sukun, maka diperlukan alif penolong. Alif penolong ini diberi harkat kasroh sesuai dengan harkat akar katanya, yaitu harkat huruf kedua dari akar katanya, yaitu fathah dan kasroh, sehingga dia menjadi kasroh. Bisa kita pedomani di materi pada halaman 14. Kemudian dibuang na di belakang dan diganti dengan alif sehingga menjadi i'dilu. Pelakunya antum, akar katanya adalah, pola kata kerjanya fa'ala, terdapat di Munawir halaman 905, artinya adillah kalian. Ke-23, huwa, bentuknya kata ganti, artinya dia. Ke-24, akrobu,
bentuknya KBSL subjek tunggal. Cirinya sesuai dengan pola. Akar katanya koruba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya akrobu, pola kata benda tunggalnya af'alu. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 336, artinya yang lebih dekat. Penggalan ke-25, li, bentuknya huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-26, takwa, bentuknya KBKK, cirinya sesuai dengan pola. Nah, di sini untuk akar kata wakoya pada pola fa'la itu menjadi wakya. Kemudian untuk memudahkan kita membaca, maka wa berubah menjadi ta sehingga menjadi takya. Kemudian ya di akhir ini ditukar dengan wa sehingga menjadi takwa. Ini bisa kita pedomani pada modul halaman 43. Jadi akar katanya wakoya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'la. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 505, artinya takwa. Arti bagian ketiga, berbuat adillah kalian. Dia lebih dekat kepada takwa. Penggalan ke-27, ini bagian keempat. Wa, bentuknya huruf bermakna. Ke-28, ittaku, bentuknya adalah KKP. KKSAD-nya adalah tattakuna. Nah, sebelum menjadi tattakuna ini aslinya adalah tautakiyuna, di mana nanti berubah menjadi tattakuna karena wawunya ini melebur ke ta sehingga bertasdid. Kemudian harkat ya dengan dhammah itu diberikan ke qaf sehingga qafnya berharkat dhammah. Kemudian ya-nya kabur dengan membawa pergi harkat qafnya itu harkat kasroh. Maka proses menjadi KKP-nya itu kita buang ta di depan, kemudian dibantu dengan alif penolong. Harkat alif penolong ini sesuai dengan harkat polanya, yaitu ifta'ala. Maka harkatnya adalah kasroh. Kemudian dibuang na di akhir kata, diganti dengan alif. Sehingga menjadi ittaku. Bisa kita pedomani pada modul halaman 32. Pelakunya antum, akar katanya wakoya, pola kata kerjanya ifta'ala. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 505, artinya takutlah kalian. Ke-29, Allah, artinya adalah Allah. 30, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Bentuknya ada artinya Allah, artinya adalah Allah. Penggalan ke-32, khobirun. Bentuknya adalah KBSL. Cirinya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya khobaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 113, artinya maha mengetahui. Ke-33, bi, bentuknya huruf bermakna, artinya dengan.
34 ma bentuknya huruf bermakna artinya apa yang. 35 tak maluna bentuknya adalah KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali dengan ta dan diakhiri dengan waw sukun alif. Sekaligus mencirikan bahwa pelakunya antum. Akar katanya amila, pola kata kerjanya fa'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 281. Kalian sedang dan akan perbuat. Arti bagian keempat, dan takutlah kalian akan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Arti keseluruhan surat Al-Maidah ayat 8, duhai orang-orang yang mereka telah beriman, jadilah kalian bertanggung jawab bagi Allah menjadi saksi-saksi untuk keadilan karena Allah. Dan janganlah kebencian terhadap satu kaum, sungguh kalian akan berbuat dosa atas kalian untuk tidak berlaku adil. Berbuat adillah kalian, dia lebih dekat kepada takwa. Dan takutlah kalian akan Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Tuh. Selamat Bu Sampai. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu sampai Wah, senang sekali pagi ini bisa mengurai ayat walaupun amat menyadari bahwa banyak sekali kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi tadi, Ustaz. ya kita kan belajar Islam apa namanya nggak langsung sempurna, pasti ada salah. Iya, Ustaz. Nggak ada gajian tak. Tapi pemula berlancar tadi saya lihat. Mantap, mumtaz. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Benar kebayang nggak Mbak Ibu sampai lupis bahwa setelah pensiun bisa mulai ayat seperti ini? Tidak pernah terbayang sekalipun, Ustaz. Biasanya kalau membaca Al-Quran, cuma melihat tafsir yang ada dan membaca artinya di tafsir tersebut. Ya, Dan tidak pernah terpikirkan bahwa suatu saat bisa pula mengurai dan memahami sendiri arti-arti dari Al-Quran itu. Ini benar-benar membuat saya sangat terharu, Bu ya. ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah nanti Bu sambil bisa. Amin, Bu ya. Alhamdulillah. Baik ya. Ya, Bu ya. Hai Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah diuraikan oleh Bu sampai lubis ayat Al-Maidah ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aman. Sering ya. Ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang mereka beriman. Kunu, jadilah kalian. Perintahnya. Jadilah kalian qawamina lillahi syuhada bil qist. Bertanggung jawab atau penegak apa tuh lillah bagi Allah. Syuhada, saksi-saksi bil qisti untuk keadilan. Jadi kita harus adil. Jadi menjadi saksi untuk keadilan. Kemudian jadi adil itu diikuti dengan wala ya jarimannakum sana anu kaumin. Dan janganlah kebencian pada satu kaum membuat kalian berdosa. Jadi kebencian satu kaum kita maksudnya kita tidak adil ya. Karena dia pernah menyakiti kita pada suatu saat ada masalah lalu kita bebani dia lebih dari kesalahannya. Janganlah wala ya jarimannakum sana anu kaumin. Janganlah kebencian satu kaum membuat kalian berdosa. Allah ta'ala. Bahwasanya kalian akan berbuat tidak adil. I'dilu, adillah kalian. Adil ya, adil. Jadi adil Allah menyuruh kita untuk berbuat adil. Huwa aqrabul littaqwa. Keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Jadi adillah kita ya. Ya kalau misalnya orangnya salah satu ya satu hukumannya. Allah sangat adil kita semuanya. Jadi huwa aqrabul littaqwa. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa itu patuhi semua perintahnya, hentikan semua larangannya, dan ridha atas takdir.
Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui. Spesial tadi ya, bima ta'malun, dengan apa yang kalian buat, kalian kerjakan. Jadi Allah maha tahu apapun yang kita kerjakan. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang dapat disampaikan dengan Ibu Sambil Lubis Mumtaz ya. Mudah-mudahan Ibu Sambil Lubis bisa istiqamah bersama Al-Quran. Dan karena kami sedang belajar, tentu ada hal-hal yang kurang informasinya, kurang tersampaikan, ataupun salah, kami mohon dimintakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah SWT. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator Bu Mas Rida Bustari. Silakan Bu Mas Rida Bustari. Baik, terima kasih Ustadz. Langsung saya kasih pantun Ustadz ya. Ibu Sambil Lubis. Ini pantun untuk Ibu. Terbang berbaris si burung belibis, sebelum bermalam di tengah hutan. Sungguh hebat Ibu Sampai Lubis, Mumtaz mengurai ayat Al-Quran. Selamat